Shalom semuanya, haleluya. Yuk semuanya kakak ajak untuk bangkit berdiri. Kita mau menyanyi dan bersorak bagi Yesus, jagoan kita. Haleluya. Mari semua kita bertepuk tangan untuk Tuhan. Yuk semua bareng-bareng kita katakan, Hompila hompimpa, Yesus jagoanku.
menyebut kami anak-anak-Mu Tuhan, anak Raja segala raja. Dan kami tahu Bapa, bahwa Engkau sangat mengasihi setiap kami, karena Alkitab mengajarkan kami demikian. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku.
Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Oh yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. For the Bible tells me so. The Bible tells me so. The Bible tells me so. Puji nama Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada sore hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di dalam sorga, kami bersyukur Tuhan untuk sore hari ini. Kami sudah memuji Tuhan, kami sudah memuliakan nama-Mu ya Bapa. Biarlah pada kesempatan ini kami mau mendengarkan lagi firman Tuhan. Engkau berbicara kepada setiap kami dimanapun kami berada saat ini. Biar melalui firman Tuhan yang kami dengar, kami dapat menjadi anak-anak yang semakin taat, menjadi anak-anak yang bisa menghasilkan buah-buah kebenaran. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan waktu ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur. Mari adik-adik yang siap mendengarkan firman Tuhan sama-sama katakan amin. Ya puji nama Tuhan. Saya ucapkan shalom adik-adik. Ya sekali lagi shalom. Ya puji nama Tuhan. Saya percaya adik-adik semuanya dimanapun kalian berada saat ini, Tuhan ada bersama dengan kita. Ada amin. Nah sudah lama sekali kita tidak berjumpa. Nah bersyukur hari ini kita bertemu kembali di dalam ibadah Batam Kids Worship. Haleluya, puji nama Tuhan. Adik-adik, bersyukur sekali minggu yang lalu kita sudah merenungkan firman Tuhan, yaitu tentang Pondok Daud yang dibangun kembali. Jadi Pondok Daud yang sudah runtuh dibangun kembali, yaitu bagaimana pujian dan penyembahan itu dipersembahkan kepada Tuhan. Nah kita sudah belajar bahwa firman Tuhan sudah diberitakan oleh Pastor Roganita. Dan hari ini adik-adik, hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang berbicara tentang buah pelayanan. Katakan sama-sama, buah pelayanan. Nah adik-adik sekalian, siapa yang suka makan buah? Ya boleh angkat tangan. Nah apalagi kalau buah itu manis, buah itu matang, enak, harum. Semua orang suka buah. Buah apa yang kalian suka? Nah adik-adik, semua pohon yang menghasilkan buah, pasti orang senang dengan hal itu. Begitu juga dengan Tuhan kita. Kalau kita hidup kita menghasilkan buah di dalam pelayanan kita, maka Tuhan senang dengan hidup kita. Jadi di dalam hidup kita, kita harus menghasilkan buah. Kita harus menghasilkan buah supaya buah pelayanan daripada pelayanan kita itu menyenangkan Tuhan. Nah, hari ini kita akan belajar bagaimana supaya hidup kita harus menghasilkan buah untuk Tuhan. Katakan sama-sama, aku harus menghasilkan buah untuk Tuhan. 1, 2, 3. Aku harus menghasilkan buah untuk Tuhan. Nah, adik-adik sekalian, bagaimana caranya supaya hidup kita itu menghasilkan buah? Caranya adalah kita harus disirami oleh firman Tuhan setiap hari. Kita harus hidup di dalam firman Tuhan. Kita harus menjadi orang-orang yang taat kepada Tuhan. Sehingga karakter kita, teladan kita bisa dilihat orang lain dan kita menjadi orang yang menghasilkan buah. Nah, adik-adik, hari ini kita akan belajar buah pelayanan. Nah, yang kita akan pelajari hari ini adalah Rasul Paulus. Ya, tentunya adik-adik tahu, Rasul Paulus adalah hamba Tuhan yang sudah banyak sekali menghasilkan buah pelayanan. Nah, adik-adik sekalian, saya mengajak kita untuk membuka Alkitab kita bersama-sama. Mari kita lihat di dalam Kisah Para Rasul, pasal yang ke-16 ayat 13 sampai yang ke-15. Adik-adik semuanya dibuka Alkitabnya, disiapkan catatannya.
Ya, supaya berkat apa yang adik-adik terima boleh ditulis. Ya, saya akan bacakan untuk kita pada sore hari ini. Kisah Para Rasul pasal yang ke-16 ayat 13 sampai yang ke-15. Demikian firman Tuhan. Pada hari Sabat kami keluar pintu gerbang kota. Kami menyusur tepi sungai dan menemukan tempat sembahyang Yahudi yang sudah kami duga ada di situ. Setelah duduk, kami berbicara kepada perempuan-perempuan yang ada berkumpul di situ. Ayat yang ke-14, seorang dari perempuan-perempuan itu yang bernama Lydia turut mendengarkan. Ia seorang penjual kain ungu dari kota Tiatira yang beribadah kepada Allah. Tuhan membuka hatinya sehingga ia memperhatikan apa yang dikatakan oleh Paulus. Ayat yang ke-15, sesudah ia dibaptis bersama-sama dengan seisi rumahnya, ia mengajak kami, katanya, jika kamu berpendapat bahwa aku sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, marilah menumpang di rumahku. Ia mendesak sampai kami menerimanya. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan pada sore hari ini. Nah, adik-adik dimanapun kalian berada, Paulus adalah hamba Tuhan yang menghasilkan buah pelayanan dan banyak hasilnya. Nah, kita mau belajar dari pribadi ini, adik-adik sekalian. Paulus sedang berada di Filipi pada waktu itu. Dan waktu dia ada di Filipi, apa yang dia lakukan? Kita belajar bersama-sama. Mari kita lihat apa yang dia lakukan di sana. Kalau kita perhatikan ayat yang ke-13, mari kita perhatikan sekali lagi. Di sana dikatakan demikian. Pada hari Sabat kami keluar pintu gerbang kota. Kami menyusur tepi sungai dan menemukan. Nah, yang pertama yang dilakukan oleh Paulus dan rekannya adalah mencari dan menemukan. Dalam Alkitab dikatakan menyusur. Menyusur itu artinya mencari. Mencari. Barang siapa mencari, dia akan menemukan. Alkitab berkata, carilah maka engkau akan mendapat. Nah, Rasul Paulus, dia mencari. Dan akhirnya karena dia mencari, dia menemukan. Jadi di ayat yang ke-13, dia mencari dan menemukan. Apa yang dia cari? Dia cari orang. Dia cari manusia. Nah, adik-adik, firman Tuhan yang kita baca, yang kita dengar sampai hari ini, itu dibutuhkan, diperlukan oleh semua orang. Baik itu anak-anak, orang dewasa, orang tua, baik itu orang kaya maupun orang yang biasa-biasa saja, semua perlu firman Tuhan. Sehingga Rasul Paulus menyadari hal ini, sehingga dia mencari. Dia mencari dan menemukan ada sekumpulan perempuan di sana. Di ayat yang ke-13 yang kita baca tadi. Jadi ketika Rasul Paulus menemukan orang itu, sekumpulan orang itu, ya, tentunya latar belakang mereka berbeda-beda, ya. Tadi kita membaca bahwa ada satu perempuan namanya Lydia. Siapa namanya? Lydia. Alkitab mencatat dia seorang penjual kain ungu. Pada masa itu, orang yang menjual kain ungu itu bukanlah orang sembarangan. Kenapa? Karena kain ungu itu bukan kain biasa. Itu adalah kain yang sangat mahal, istimewa, mewah. Sehingga Lydia termasuk orang yang berada. Dia seorang penjual kain ungu. Jadi bayangkan adik-adik, di satu kumpulan perempuan itu ada banyak, lebih dari satu orang ya. Tidak dijelaskan berapa orang, tapi itu ada banyak. Ibu-ibu, ada yang dewasa, ada yang pemuda, ada yang remaja. Mereka berkumpul. Nah, ketika Rasul Paulus mencari dan menemukan kumpulan orang itu, apa yang dilakukan? Masih di ayat yang ke-13. Mari kita lihat. Ayat yang ke-13, kami menyusur tepi sungai dan menemukan tempat sembahyang Yahudi yang sudah kami duga ada di situ. Setelah duduk, kami berbicara, katakan berbicara. Berbicara kepada perempuan-perempuan yang ada berkumpul di situ. Nah, Rasul Paulus mulai pembicaraan. Apa yang dibicarakan? Firman Tuhan. Katakan sama-sama, firman Tuhan. Jadi Rasul Paulus sudah menemukan
orang yang perlu firman Tuhan, dia membicarakan firman Tuhan itu. Dia menceritakan betapa Yesus itu sangat baik, betapa Allah itu peduli dengan manusia. Jadi Rasul Paulus, dia membicarakan firman Tuhan kepada banyak sekali orang. Nah, waktu itu dalam sekumpulan perempuan itu, Alkitab mencatat di antara perempuan itu ada satu perempuan yang Tuhan membukakan hatinya. Katakan, Tuhan membukakan hatinya. Iya, perempuan ini adalah Lydia namanya. Adik-adik, Rasul Paulus mencari dan menemukan. Setelah menemukan, dia memberitakan firman Tuhan itu. Dan ayat yang ke-14, mari kita lihat bersama-sama ayat yang ke-14. Seorang dari perempuan-perempuan itu yang bernama Lydia turut mendengarkan. Ia seorang penjual kain ungu dari kota Tiatira yang beribadah kepada Allah. Di sana dikatakan demikian, Tuhan membuka hatinya. Apa? Tuhan membuka hatinya sehingga ia memperhatikan apa yang dikatakan Paulus. Jadi firman Tuhan yang diberitakan oleh Paulus kepada perempuan ini, ada satu orang yang Tuhan membuka hatinya. Jadi kita bisa bayangkan, banyak yang mendengarkan Rasul Paulus, tapi hanya satu orang yang hatinya dibukakan. Nah, adik-adik sekalian, tentu kalian punya teman di sekolah, di rumah, di kompleks, di mana kalian tinggal, kalian punya teman. Mulailah berdoa, mulailah mencari siapa yang Tuhan bukakan hatinya. Tuhan akan memberikan kepekaan kepada adik-adik semuanya. Sekali lagi, firman Tuhan itu diperlukan oleh semua orang, semua kalangan. Bukan hanya orang dewasa, anak-anak pun perlu firman Tuhan. Nah, adik-adik sekalian, setelah Rasul Paulus memberitakan firman Tuhan, di ayat 14 ada satu perempuan namanya Lydia yang menerima itu. Dan di ayat yang ke-15, mari kita perhatikan bersama-sama. Dikatakan demikian, sesudah ia dibaptis bersama-sama dengan seisi rumahnya. Wow. Jadi setelah dia mendengarkan, dia dibaptis dengan siapa? Seisi rumahnya. Bayangkan, dari satu orang, dia bisa membawa seluruh keluarganya untuk dibaptis dan percaya Yesus. Ini sungguh luar biasa, adik-adik. Ya. Jadi saya katakan di sini bahwa Lydia itu hasil daripada buah pelayanan Rasul Paulus. Buah pelayanan Rasul Paulus, ada satu jiwa ketika dilayani, dia hatinya terbuka, kemudian karena orang ini satu keluarga dibaptis. Kembali kita lihat ayat yang ke-15. Sesudah ia dibaptis bersama-sama dengan seisi rumahnya, ia mengajak kami. Jadi Rasul Paulus bersama dengan teman-temannya, tim pelayanan, diajak apa? Dikatakan demikian, jika kamu berpendapat bahwa aku sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, marilah menumpang di rumahku. Ia mendesak sampai kami menerimanya. Nah, adik-adik, sekali lagi saya ingatkan bahwa firman Tuhan itu dibutuhkan oleh semua orang. Semua orang memerlukan firman Tuhan. Jadi ketika Lydia memperhatikan firman Tuhan itu, ada yang berbeda di sini. Biasanya seorang penjual kain pada masa itu, dia adalah orang yang sangat teliti dalam hal keuangan. Jadi dia nggak sembarangan bisa terima orang di rumahnya. Kenapa? Kalau dia terima orang di rumahnya, berarti dia harus siapkan makanan, dia harus jamu orang itu. Ada uang yang dikeluarkan, sementara dia perlu uang untuk usaha. Tapi di sini berbeda. Saat Lydia sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, seisi keluarganya sudah dibaptis, dia memiliki kemurahan hati. Katakan bersama-sama, memiliki kemurahan hati. Jadi Lydia bersama keluarganya dibaptis. Wow, ini luar biasa. Ini luar biasa, adik-adik. Jadi sekalipun kalian masih di bangku SD maupun SMP atau SMA mungkin, kalian bisa menjadi saksi. Kalian bisa memberitakan firman Tuhan, sehingga tidak menutup kemungkinan ketika Tuhan bekerja, Roh Kudus bekerja, temanmu diubahkan hatinya dan percaya Yesus dan mau dibaptis. Kenapa dibaptis? Ya, dibaptis artinya seseorang mengakui atau menerima
mendeklarasikan bahwa dia adalah milik Tuhan. Perlu, adik-adik. Nah, adik-adik sekalian, kita telah melihat buah pelayanan Rasul Paulus. Bahwa ketika Rasul Paulus mencari, kemudian menemukan, oh dia perlu firman Tuhan. Dia bicarakan firman Tuhan itu. Dan ternyata dari sekumpulan orang itu ada satu orang yang bertobat. Itu adalah buah pelayanan Rasul Paulus. Bagaimana dengan kita? Apakah sudah ada buah pelayanan kita? Nah, adik-adik sekalian, kita tidak harus berkhotbah kepada teman-teman kita. Melalui cara kita berbicara, melalui tingkah laku kita bisa menjadi teladan. Adik-adik kalau di sekolah, tidak menyontek saja, itu adalah satu ciri bahwa kita adalah anak Tuhan. Kenapa? Mencontek itu adalah kecurangan. Kecurangan itu adalah dosa. Dosa itu kekejian bagi Tuhan. Oleh sebab itu, ketika adik-adik hidup benar, sesuai dengan firman Tuhan, maka teman-teman kalian memperhatikan, oh, si dia ya, orangnya jujur. Oh, si dia orangnya rendah hati. Oh, si dia gak suka pamer. Maka kalian jadi berkat bagi mereka. Secara tidak langsung. Padahal kalian belum berbicara tentang firman Tuhan. Bagaimana kalau kalian membicarakan tentang firman Tuhan? Pasti Roh Kudus akan bekerja. Ada amin adik-adik? Puji nama Tuhan. Jadi saya mau bertanya nih, siapa yang mau hidupnya berbuah seperti Rasul Paulus? Boleh angkat tangan? Wah, 1, 2, 3, cukup banyak? Ya. Jadi mau ya hidupnya menghasilkan buah seperti Paulus. Mulai dari sekarang berdoa, minta kepada Tuhan. Siapa di antara teman-teman adik-adik yang perlu untuk diberitahu kabar baik itu? Dan firman Tuhan hari ini mengingatkan kita supaya kita mencari dan menemukan. Menemukan siapa? Mungkin bisa dari keluarga kita, mungkin bisa jadi teman kita, atau bahkan orang yang baru kita jumpai sekalipun. Tuhan akan memberikan kepakaan kepada adik-adik kalau adik-adik menjaga hubungan dengan Tuhan. Nah, kalau adik-adik terus berbicara tentang firman Tuhan, kurangin gamenya, kurangin bermain, perbanyaklah memuji Tuhan, membaca firman Tuhan, maka adik-adik akan semakin peka di dalam Tuhan. Jadi ketika adik-adik bertemu dengan teman, Roh Kudus akan menggerakkan hati adik-adik semuanya. Kira-kira siapa yang perlu mendengarkan firman Tuhan? Maka Roh Kudus akan bekerja. Nah, adik-adik sekalian, sebagai ayat penutup yang terakhir sebelum kita berdoa, mari kita lihat di dalam Yohanes pasal 15 ayat yang ke-8. Di sana dikatakan demikian. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Kalau kita mengaku kita sebagai murid Tuhan, kalau kita mengaku kita sebagai anak Tuhan, kalau kita mengaku kita sebagai orang percaya, maka wajib hidup kita harus apa? Menghasilkan buah. Jadi mari adik-adik dimanapun kalian berada, mulai dari sekarang kita hasilkan buah. Jadi ada 3 hal yang kita pelajari pada sore hari ini. Yang pertama, mencari dan menemukan. Dan yang kedua, beritakan firman Tuhan. Dan yang ketiga, hasilkan buah pelayanan. Ada amin? Puji nama Tuhan. Ini adalah firman Tuhan. Firman Tuhan ya dan amin. Nah, adik-adik yang sudah angkat tangan tadi, kita angkat tangan sekali lagi dan kita akan berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami mengucap syukur untuk sore hari ini ya Bapa. Kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Firman-Mu ya dan amin. Kami mau belajar dari pribadi Rasul Paulus yang dia terus mencari dan akhirnya dia menemukan orang yang memiliki hati untuk mendengarkan firman-Mu. Orang yang hatinya haus dan lapar. Adik-adik yang mendengarkan firman Tuhan hari ini, mereka yang angkat tangan, Tuhan lihat mereka, Tuhan jamah hati mereka sehingga mereka memiliki kepekaan ketika mereka mulai mencari, baik itu di antara keluarga mereka ataupun di dalam teman-teman mereka di sekolah maupun di
tetangga kiri kanan muka belakang mereka. Mereka bisa menjadi orang-orang yang membicarakan firman Tuhan. Bahkan mereka bisa menjadi saksimu, ya Tuhan. Dan ada buah-buah pelayanan yang dihasilkan adik-adik semuanya yang mengikuti Batam Kids Worship pada sore hari ini. Terima kasih ya Tuhan. Biarlah Engkau, Allah kami yang kami sembah, Allah kami yang kami agungkan sampai hari ini. Engkau yang menjamah setiap kami, Engkau memakai anak-anak-Mu dimanapun mereka berada saat ini. Biarlah mereka menjadi saluran berkat bagi orang lain dan hidup mereka menghasilkan buah. Baik di keluarga, di sekolah, dimanapun mereka berada, nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa di dalam sorga, ini doa kami, ini ucapan syukur kami panjatkan di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus Allah kami yang hidup, kami berdoa. Mari yang percaya sama-sama katakan amin. Puji nama Tuhan. Shalom. Haleluya. Wow, halo semuanya. Gimana firman Tuhannya? Keren gak sih tadi? Keren banget. Pasti adik-adik semuanya juga bilang keren banget firman Tuhannya. Nah, sekarang udah waktunya kita untuk menghafal ayat firman Tuhan. Oke, yuk tebak-tebakan dulu nih. Kira-kira kita dari perjanjian baru atau perjanjian lama ya? Perjanjian baru. Perjanjian baru, oke. Yes, perjanjian baru. Sekarang kita tebak dari kitab apa? Kitab apa deh? Sekarang Gisel. Kitab apa tuh? Yohanes. Yohanes, Injil Yohanes. Sekarang kita mau hafal dari Yohanes ya. Dari Yohanes berapa? 15 ayat yang ke 8. Yuk semua adik-adik kita baca bareng-bareng, ada di bawah sini. Coba tunjuk di mana? Di bawah sini. Yuk baca 1, 2, 3. Yohanes 15 ayat 8. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Keren, semuanya udah diikut baca juga yang di rumah. Sekarang kita mau hafal pakai gerakan nih adik-adik. Supaya kita lebih luasa, kita ajak mereka untuk bangkit berdiri dulu yuk. Bangkit berdiri. Oke, semuanya udah bangkit berdiri. Kita mau hafal dari ayatnya dulu. Yohanes itu dari apa sih huruf pertamanya? Y. Ye, bener ya, bener. Kalau dari C bukan Yohanes, namanya jadi apa? Yohanes. Tapi kita dari Y ya. Sekarang Y, gimana Y? Yohanes yang ke-15. 1 dan 5. 15, Yohanes 15 ayat berapa semuanya? 8. Oke, ulang lagi. Yohanes 15 ayat 8. Oke, kata pertamanya tadi dalam hal ini. Dalam, hampir hilang gitu. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan. Oke, sampai situ dulu. Ulang lagi. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan. Tangannya di atas gitu. Oke? Yaitu gini, tangan kanan dulu. Yaitu jika kamu berbuah banyak. Jadi waktu berbuahnya kecil dulu. Berbuah banyak. Oke. Yang terakhir. Dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Oke semuanya yang udah bangkit berdiri, udah ikutin gerakan kita. Yuk kita hafal bersama-sama ya. Biar kita makin hafal, kita harus ikutin gerakannya. Oke? Semangat gak? Semangat. Ayo semuanya. Dari Yohanes 1, 2, 3. Yohanes 15 ayat 8. Dalam
Hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak. Dan dengan demikian, kamu adalah murid-muridku. Yeay! Semuanya udah hafal nggak? Sudah. Sudah hafal dong semuanya. Sudah. Yang di rumah pasti juga udah hafal kan? Siapa yang mau jadi muridnya Tuhan? Saya. Semuanya mau jadi muridnya Tuhan karena ini perkataan Tuhan loh. Tahu nggak kita semuanya? Ini perkataannya Tuhan. Jadi ayat ini bukan hanya kita hafal, tapi kita benar-benar resapi dalam kehidupan kita. Amin. 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 Oke, sekarang waktunya kita untuk memberikan persembahan. Adik-adik yang ada di rumah bisa transfer persembahannya lewat QR code yang yang tersedia di layar kaca adik-adik semuanya. Juga ada nomor rekening yang bisa dimasukkan untuk ditransfer ke sana. Oke? Semuanya jelas? Jelas ya? Oke, sebelum kita memberi kepada Tuhan, mari kita lipat tangan. Kita mau berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih untuk ibadah Batam Kids Worship yang udah kami ikuti. Kami juga sudah menghafal ayat firman Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus bukan hanya kami ucapkan, tapi kami benar-benar menjadi murid-muridnya Tuhan Yesus. Tuhan, kami mau memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Engkau memberkati setiap tangan-tangan dari adik-adik yang memberi, bahkan juga orang tua yang sudah menjadi saluran berkat. Dan kiranya diberkatilah pelayanan Batam Kids Worship yang kami selalu ikuti. Terima kasih Bapak, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Tepuk tangan semuanya. Sekarang ibadah kita udah selesai semuanya. Kita harus nunggu seminggu lagi untuk ketemu adik-adik semua. Tapi nggak apa-apa ya, nggak apa-apa ya. 7 hari ya, 7 hari lagi baru kita ketemu lagi. Tapi tenang aja, kita selalu ketemu di Batam Kids Worship. Bye-bye semuanya. God bless you.